Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada akhir-akhir ini kita sering mendengar kejadian erupsi, kejadian gempa bumi, kejadian banjir dan yang lainnya. Ini diantara bentuk Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran kepada manusia. Tazkir, tahdzir, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak terjadi kerusakan, banyak terjadi kerugian, kezaliman di dalamnya. Sehingga Allah berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr." Telah tampak kerusakan di daratan maupun di lautan. Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan manusia. Ya. Jadi kerusakan di atas muka bumi ini rusak karena ulah tangan manusia. Azab itu turun karena ulah tangan manusia. Lidudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, agar Allah Subhanahu wa taala sedikit memberikan azab atas apa yang telah mereka lakukan. Apa tujuannya? La'allahum yarji'un, agar mereka itu kembali taat kepada Allah, kembali bertaubat kepada Allah, kembali beristighfar kepada Allah, kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuannya. Ya, tujuan Allah memberikan agar mereka kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama mengatakan, "Ma nazalal bala illa bidzambin." Tidaklah bala itu turun di atas muka bumi ini karena dosa. Tidak ada lagi sebabnya, karena dosa. Wa ma rufi'a illa bitaubatin. Dan tidak akan pernah dicabut, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngaku salah kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga masyaallah muslimin rahimakumullah, disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi an Ibnu Sabih qala, Ibnu Sabih mengatakan, syaka rajul ila al-Hasan al-Jadubah. Suatu ketika ada seorang laki-laki yang dia datang kepada Hasan al-Basri, dia mengeluh. Faqala, maka Hasan al-Basri mengatakan, istaghfirillah, engkau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syaka akhar ilaihi al-faqr faqala lah, dan datang lagi yang kedua, yang dia mengeluh tentang kemiskinan, kurangnya harta, kurang kaya. Maka Hasan al-Basri mengatakan, istaghfirillah, kembali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala akhar, dan datang lagi yang ketiga, dan dia mengatakan, ud'u Allah an yarzuqani waladan, doakanlah kepada Allah agar Allah memberikan rizki kepadaku berupa seorang anak turunan. Maka Hasan al-Basri mengatakan, istaghfirillah, engkau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
wa syaka ilaihi akhar jafaf bustanihi, dan datang yang lainnya mengeluhkan karena kebunnya kurang subur, kering. Maka Hasan al-Basri mengatakan, istaghfirillah, engkau beristighfar kepada Allah. Setiap pertanyaan yang diajukan kepada Hasan al-Basri, jawabannya sama, istighfar, beristighfar kepada Allah, ucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Maka faqala lahu Rabi' bin Sabih, maka Rabi' bin Sabih mengatakan kepada Hasan al-Basri, ataka rijal yashkuna anwa'an fa'amartahum kulluhum bil istighfar. Datang semua anak-anak, orang laki-laki kepadamu, mengadukan tentang permasalahan mereka, tetapi engkau mengatakan kepada mereka, istaghfirillah, beristighfar kepada Allah. Jawabannya sama. Maka Hasan al-Basri mengatakan, ma qultu min indi syai', bahwasanya aku tidak mengatakan dari diriku, ya, bukan dari diriku. Ma qultu min indi syai'. Inna Allah azza wa jalla yaqul fi surati Nuh, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Nuh, Allah berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Katakanlah, beristighfarlah kalian kepada Allah, dialah Allah Ghaffarah, yang Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrarah, maka Allah akan mengirimkan kepada kamu hujan yang deras. Yursilis sama alaikum midrarah wa yumdidkum bi amwal, dan Allah akan memberikan kepada engkau harta, wa banin, dan juga anak-anak yang banyak. Wa ja'al lakum jannat wa ja'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Ya, Allah akan memberikan harta, Allah akan memberikan anak, Allah akan turunkan hujan, dan Allah akan berikan jannat, kebun-kebun, dan juga sungai-sungai yang mengalir. Kuncinya satu, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lazimul istighfar. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan ketika keluar dari kamar mandi, Rasul mengatakan apa? Ghufranak, minta ampun kepada Allah. Ghufranak. Ya, karena orang muslim setiap langkahnya dia meminta istighfar, ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 70 kali dalam sehari, disebutkan dalam riwayat lain 100 kali Rasulullah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah utusannya Allah. Bagaimana dengan kita yang tidak ada jaminan ampunan dari Allah? Ma taqaddama min dzambina wa ma ta'akhkhar. Dosa kita yang telah lalu dan dosa yang akan datang, tidak ada jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita tidak memperbanyak istighfar? Sehingga Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim." Bahwasanya Allah tidak akan pernah mengazab mereka sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di antara mereka. Wa anta fihim. Ini yang pertama kuncinya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di antara mereka, maka Allah tidak akan pernah mengazab mereka. Ketika hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama mengatakan, bahkan ketika sunnah Rasulullah dihidupkan, Rasulullah telah meninggal, tetapi sunnahnya tetap dihidupkan, maka Allah tidak akan pernah mengazab mereka. Ya. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan pernah mengazab mereka sedangkan mereka itu istighfar. Ya, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahiman rahimakumullah. Allah Subhanahu mengatakan dalam surat Al-Ankabut, Allah berfirman, "Fakullan akhadna bidzambi." Setiap dari mereka kami azab karena dosanya. Ya, kita sudah jelas. Diazab karena dosa, diangkat turunnya rahmat karena istighfar. Sudah ini intinya. Berulang kali Allah katakan dalam Al-Qur'an, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Fakullan akhadna bidzambi." Setiap dari mereka kami azab karena dosanya. Faminhum man arsalna alaihim hasibah. Di antara mereka ada yang kami azab dengan Allah kirimkan hujan batu kerikil. Ini azab kepada kaum siapa? Kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Ketika mereka menghalalkan ya homo atau LGBT, maka turun azab. Ya, arsalna alaihim hasibah. Wa minhum
man akhadathum sayhah. Di antara mereka ada yang kami azab dengan Allah kirimkan suara guntur yang keras. Kepada siapa? Kaum siapa? Kaum Tsamud. Wa minhum man arsalna alaihim hasibah. Wa minhum man akhadathum sayhah. Wa minhum man khasafna bihil ard. Di antara mereka ada yang kami tenggelamkan di dalam bumi. Siapa yang Allah tenggelamkan? Qarun. Ya, fa khasafna bihi wa bidaril ard. Ya, kami tenggelamkan Qarun bersama rumahnya di dalam bumi. Allah tenggelamkan. Kemudian terakhir, wa minhum man aghraqna. Di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Siapa yang tenggelamkan? Fir'aun. Kemudian Allah tutup, wa ma kana Allahu liyadhlimahum. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengadab mereka. Ya, wa ma kana Allah liyadhlimahum, walakin kanu anfusahum yadhlimun. Tetapi mereka itu telah mendolimi diri mereka sendiri. Allah tetap adil. Ya, Allah tidak serta-merta langsung mengadab mereka tanpa ada sebab. La. Allah katakan apa? Wa ma kana Allahu liyadhlimahum. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menzalimi mereka. Allah tidak akan pernah zalim kepada kita. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Meskipun sebesar biji sawi, Allah tidak akan pernah berbuat zalim. Walakin kanu anfusahum yadhlimun. Tetapi mereka itu telah menzalimi diri mereka sendiri. Manusia telah menzalimi dirinya sehingga menghalalkan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kajian kita yang kemarin, babul ikhlas, berkaitan dengan masalah ikhlas. Di sini para ulama mengatakan al-ikhlas huwal asas fi qubulid du'a. Bahwasanya ikhlas merupakan asas, ya, pondasi diterimanya doa. Kita tahu bahwasanya doa itu hanya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa berarti kita meminta. Ya. Kita meminta itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meminta kepada Allah, maka harus ada ikhlas di sana. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-du'ahu mukhul ibadah. Doa ini merupakan otaknya ibadah. Intinya ibadah adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, bukanlah yang aku khawatirkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima, ya, doaku ataupun menolak doaku. Yang aku khawatirkan ketika Allah tidak lagi memberikan taufik kepadaku untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kali kita berdoa, setiap kali kita meminta, maka itu dicatat sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya kita butuh kepada Allah. Kita dhaif, ya, kita lemah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat dahulu hatta milh, sampai urusan garam, bahkan ketika sandal mereka lepas, mereka mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah. Sehingga al-ikhlas wal asas fi qubuli du'a. Ikhlas ini merupakan asas diterimanya sebuah doa. Kalau kita melihat di dalam Al-Qur'an, setiap kali ada pertanyaan pasti ada jawaban di sana. Allah mengatakan, wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang darah haid. Kul, katanya Allah. Wa yas'alunaka 'anil anfal. Kul. Mereka bertanya tentang harta rampasan perang. Kul, katakan wahai Muhammad. Wa yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya tentang ruh. Kul ya Muhammad. Wa yas'alunaka 'anil ahillah. Kul. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Mereka bertanya tentang anak yatim. Kul. Setiap kali wa yas'alunak kul.
Tetapi ketika urusan berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, Allah yang memulai. Bukan hambanya memulai, tetapi Allah yang memberikan tawaran. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni." Wahai Muhammad, apabila hambaku bertanya kepada engkau di mana aku? Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Katakan wahai Muhammad, aku ini dekat. Allah itu dekat. Jangan menyangka Allah itu jauh. Memang zatnya Allah, Allah bersemayam di atas arsy, di langit ketujuh. Itu zatnya Allah. Tetapi ilmunya Allah, kuasanya Allah di mana-mana. Sehingga Allah mengatakan, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun 'atid." Bahwasanya manusia min hablil warid. Allah itu bahkan lebih dekat dari urat nadi kita. Ya, Allah lebih dekat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya akan menjawab doanya orang yang berdoa ketika mereka berdoa. Allah jawab. Falyastajibu li. Ya, syaratnya falyastajibu li, hendaklah mereka itu menjawab panggilannya Allah, menjalankan perintahnya Allah, menjauhkan larangan-larangan Allah. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka itu beriman kepada Allah, la'allahum yarshudun, agar mereka itu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah, tadi disebutkan al-ikhlas huwal asas kubuli doa. Ya, ikhlas ini merupakan asas diterimanya doa. Dalilnya surat Ghafir ayat yang ke-14. Allah berfirman, "Fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun." Berdoalah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir mereka membencinya. Ya, orang kafir itu paling benci dengan orang-orang yang berbuat mukhlis, ikhlas di dalam ibadah. Karena ini kekuatannya. Bahkan syaitan, ya, syaitan mengatakan, la ughwiyannahum ajma'in. Aku akan menyesatkan mereka semua. Ini janjinya syaitan. Ya, syaitan akan menyesatkan, akan mengganggu. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba Allah yang ikhlas tidak bisa disesatkan oleh syaitan. Tidak akan pernah bisa disesatkan. Karena syaitan sendiri mengatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas, yang mukhlis, tidak akan pernah disesatkan oleh syaitan. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa faqdan ikhlas sabab li raddil amal. Sedangkan hilangnya ikhlas merupakan sebab dicabutnya atau ditolaknya sebuah amalan. Ya, sudah beramal bertahun-tahun, ternyata amalannya menyebabkan dia masuk di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah salam wal afiyah. Ini orang yang paling merugi. Ya. Yang dia sudah beramal dengan amalan yang banyak, ternyata amalannya tidak diterima oleh Allah, bahkan ditolak mentah-mentah oleh Allah. Allah berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthurah. Kami datangkan amalan mereka pada hari kiamat, kemudian kami jadikan amalan mereka haba'an manthurah, seperti debu yang berterbangan. Bagaimana mungkin kita bisa protes kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah sudah punya buktinya. Ya, ada rekamannya. Semua ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah berfirman, ya, kepada orang-orang yang telah Allah berikan kitab, mali hadzal kitab. Kitab apa yang telah diberikan? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Amalannya sedikit, amalan yang banyak telah dicatat oleh Allah. Wa wajadu ma amilu hadirah. Mereka telah mendapati bahwasanya amalan mereka dihidangkan oleh Allah. Semuanya lengkap. Ya, wa wajadu ma amilu hadirah wala yadhlimu rabbuka ahada. Kembali Allah katakan bahwasanya Allah tidak akan pernah menzalimi satu pun. Ya, satu pun tidak akan pernah dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatannya Allah, ini harus kita catat.
perbuatannya Allah selalu berputar di antara dua hal. Yang pertama, adlu, keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang dia maksiat, yang dia kufur, yang dia kafir kepada Allah, maka tempatnya finnar khalidina fiha abada. Yang mereka masuk dalam neraka kekal selama-lamanya. Mereka yang kafir. Ya, karena sebab amalan mereka, dan ini keadilannya Allah. Sedangkan fadlullah yang kedua, karunia-Nya Allah. Ya, karunia Allah ketika seorang dia masuk ke dalam surga bukan karena amalannya. Ya, kalau amalan kita bisa menyebabkan kita masuk surga, maka ya, kalau dihitung antara nikmatnya Allah dengan amalan yang kita lakukan, maka tidak sebanding dengan nikmat yang telah Allah berikan. Ya, disebutkan dalam hadis, ketika seorang yang dia beribadah kepada Allah selama 500 tahun, dia masuk surga untuk mengharapkan amalannya. Ya, saya masuk surga karena amalanku. Beribadah selama 500 tahun. Sehingga Allah memberikan hitungan, ya, nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Bahwasanya matanya saja, mata yang telah Allah berikan kepadanya, nikmat mata tidak bisa membayar, ya, dibayar dengan ibadah selama 500 tahun. Nikmat mata saja. Ya. Sehingga seorang masuk ke dalam surga Allah bifadlillahi wa rahmati. Ya, karena karunia dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebanding. Ya, tidak sebanding amalan kita dengan surganya Allah. Oleh karena itulah kita selalu memohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku meminta fadl, karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah karunia Allah yang akan Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Terserah Allah. Ya, Allah akan memberikan karunia kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Kita tidak akan pernah bisa bertanya kepada Allah, mengapa Allah memberikan kepada fulan? Mengapa Allah memberikan kepada fulan? Sehingga Allah mengatakan, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak akan pernah ditanya apa yang telah Allah lakukan. Wa hum yus'alun, bahkan mereka yang akan ditanya oleh Allah apa yang telah dia lakukan. Ya. Perbuatannya Allah tidak akan pernah ditanya. Pasti perbuatannya Allah, kalau tidak adil atau fadl atau karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala berputar di antara dua hal. Tidak ada kezaliman. Ya. Tidak ada kezaliman. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling bijaksana? Hakim yang paling adil, dia Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan, ya, pernah bersuudzon kepada Allah. Ya, terkadang kita, mengapa fulan diberikan ini, kita tidak diberikan oleh Allah. Ya, sehingga Allah mengatakan, am yahsudunan nas ala ma atahumullah min fadli. Apakah manusia hasad atas apa yang telah Allah berikan kepadanya berupa karunia-Nya Allah? Buat apa kita hasad? Ya, karena Allah telah membagi. Wa kulla syai'in khalaqnahu biqadar, katanya Allah. Segala sesuatu telah kami ciptakan ada kadarnya. Ada ukurannya. Tidak akan pernah Allah mendolimi. Itu yang di mindset kita. Dan kita selalu berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah mengatakan, innallaha 'inda dhanni 'abdi bih. Bahwasanya Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi kita harus prasangka yang baik kepada Allah. Allah akan memberikan rahmat kepada kita, Allah memberikan kesehatan kepada kita, Allah memberikan kekayaan kepada kita. Ya, Allah memberikan ketenangan kepada kita, kita berhusnudzon kepada Allah. Ya. Sehingga suudzon itu berasal dari hati yang buruk. Ya, kalau kita bersuudzon kepada Allah, itu berasal dari hati yang buruk. Sehingga Allah berfirman, yadhunnuna billahi dhanna saw. Bahwasanya mereka itu telah bersuudzon kepada Allah dengan sangkaan yang buruk. Alaihim dairatus saw. Bahkan mereka itu akan diliputi dengan keburukan. Karena mereka, di mindset mereka, bersuudzon kepada Allah, Allah akan berikan keburukan yang lebih. Ya. Kalau kita husnudzon kepada Allah, maka Allah akan berikan kebaikan kepada kita. Hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Ya, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Wa faqdal ikhlas sababul raddil amal. Bahwasanya hilangnya ikhlas di antara sebab Allah menolak amalan tersebut. Rawahu Muslim fi sahih min hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu
anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamah, bahwasanya manusia yang pertama kali Allah hukum, Allah tetapkan pada hari kiamat. Ya, jadi Allah selesaikan urusannya pada hari kiamat. Allah berfirman, wa taral malaikata hafina min haulil 'arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq. Dan Allah akan putuskan di antara mereka dengan kebenaran. Ya, tidak ada kebatilan, benar Allah putuskan. Wa qudiya bainahum bil haqq. Dan manusia yang pertama kali Allah hakimi pada hari kiamat, yang pertama rajulun ustushhida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'mahu fa'arrafaha, yaitu seorang yang dia berjihad di jalan Allah, yang dia menyangka dia mati dalam keadaan syahid, fa'utiya bihi, maka orang tersebut dihadapkan kepada Allah, fa'arrafahu ni'mahu, maka Allah akan menyebutkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, fa'arrafaha, dan dia pun mengakui nikmat yang telah Allah berikan. Qala fama amilta fiha, kemudian Allah bertanya, apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat tersebut? Faqala, maka orang yang mengatakan, qataltu fik hatta ustushhid, aku berperang untukmu ya Allah sampai aku mati syahid. Qala kadzabta, katanya Allah, engkau telah berdusta. Kadzabta walakinnaka qatalta li an yuqal jari, engkau ini berperang untuk dikatakan sebagai jari, orang yang berani. Ya, engkau seorang berani. Li an yuqal annaka jari. Faqad qil, dan engkau telah mendapatkan. Ya, kalau yang kita inginkan dunia, kita dapat dunia, jangan khawatir. Ya, kalau niat kita dunia dengan urusan agama kita, Allah berikan dunia. Sedangkan di akhirat apa? Walaysa lahu fil akhirati illa an-nar. Dan mereka tidak akan pernah mendapatkan di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Dan semua yang dia lakukan batil, Allah hanguskan. Sia-sia yang mereka lakukan. Ya, man kana yuridu dunya nu'tihi minha wa man arada al-akhirata nu'tihi minha. Ya, barang siapa yang ingin akhirat kami beri, katanya Allah. Barang siapa yang ingin dunia kami beri, katanya Allah. Jangan khawatir. Ya. Tetapi Allah katakan, ya, kul mata'ud dunya qalil. Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya perhiasan dunia qalil, wal akhiratu khairun liman ittaqa. Dan akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad qil thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya fin nar. Kemudian orang tersebut diseret, ditelungkupkan di atas wajahnya, kemudian dilemparkan di dalam api neraka. Wa rajulun ta'allama al-ilma, dan yang kedua seseorang yang dia belajar ilmu seperti kita. Ya. Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu, dan dia mengajarkan Al-Qur'an. Ya, mengajarkan ilmu. Ya. Hadis ini pernah disebutkan oleh Syekh yang datang ke kampus kita. Ketika menyebutkan hadis ini, beliau nangis sampai terseduk-seduk ketika menyampaikan hadis ini, karena hadis yang berat. Ya, hadis yang sangat berat. Ta'allamtal ilma, engkau belajar ilmu. Wa 'allamtuh, dan engkau, ya, dan aku telah mengajarkannya. Wa qara'a al-Qur'an, dan dia membaca Al-Qur'an. Manusia terbaik, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian yang dia belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Fa'utiya bihi, maka orang tersebut didatangkan di hadapan Allah. Fa'arrafa ni'amahu fa'arrafaha. Ya, kemudian Allah sebutkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, dan dia pun mengakui nikmatnya. Qala fama 'amilta fiha, kemudian Allah bertanya, apa yang telah kau lakukan dengan nikmat tersebut? Qala, maka dia mengatakan, ta'allamtul ilma, aku telah belajar ilmu. Wa 'allamtuhu, dan aku telah mengajarkan ilmu tersebut. Wa qara'tul Qur'an, dan aku telah membaca Al-Qur'an. Qala kadzabta, katanya Allah, engkau telah berdusta. Ya, engkau tidak belajar ilmu, tidak mengajarkan ilmu, dan tidak membaca Al-Qur'an. Kadzabta, kata Allah, engkau telah berdusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal 'alim, tetapi engkau belajar ilmu agar dikatakan orang alim. Ini orang pintar, ini orang alim. Hada ustaz misalnya, hada syekh, liyuqal annaka 'alim. Wa qara'tal Qur'an liyuqal huwal qari, dan engkau membaca Al-Qur'an agar dikatakan qari.
Ya, suaranya yang bagus, hafalannya yang banyak. Bahaya. Ya. Yang dia membaca Al-Qur'an liyuqalu qari, akan dikatakan qari'in, luar biasa suaranya. Faqad qil, dan engkau telah mendapatkannya. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar. Kemudian orang tersebut ditelungkupkan di atas wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Wa rajulun wasa'allahu alaihi, dan seseorang yang telah Allah lapangkan rezekinya. Wasa'allahu alaihi wa atahu min asnafil mal kullih, dan Allah telah memberikan dari cabang harta yang banyak kepadanya. Ya. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah akan memberikan rezeki kepada siapa saja tanpa ada batasnya, tanpa ada hitungannya. Ya, Allah berikan rezeki kepadanya. Ini ujian. Ya, Allah berikan harta, ini sebuah ujian. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wallahi mal faqru akhsha alaikum, demi Allah bukan kemiskinan yang aku takutkan kepada kalian, walakin akhsha alaikum an tabsuta alaikum ad-dunya, tetapi yang aku takutkan kepada kalian ketika kalian dibukakan pintu dunia oleh Allah, fatanafasuha kama tanafasuha faahlakathum kama uhliku, kemudian kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya, kemudian kalian akan binasa sebagaimana mereka binasa. Ya. Ini seorang yang telah Allah luaskan rezekinya. Fa utiya bihi, kemudian orang tersebut dihadapkan di hadapan Allah. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha, dan dia pun, ya Allah menyebutkan nikmat-nikmatnya, dan dia pun mengakui nikmatnya Allah. Faqala fama 'amilta fiha, Allah bertanya, apa yang telah kau lakukan dengan hartamu? Qala ma taraktu min sabil tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha, bahwasanya tidaklah engkau tinggalkan sebuah jalan yang kau mencintainya untuk kami infakkan di dalamnya kecuali aku infakkan. Diinfakkan semuanya. Ada bantuan diinfakkan. Ya, dia membangun misalkan yayasan, membangun pondok, membangun semuanya, membangun masjid. Dia keluarkan, tidaklah satu jalan yang kau perintahkan untuk sedekah kecuali aku keluarkan. Subhanallah. Dikeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kadzabta, katanya Allah, engkau telah berdusta. Walakinnaka fa'alt liyuqalu huwa jawad, tetapi engkau lakukan ini untuk mendapatkan gelar jawad, orang yang dermawan. Hada fulan, masya Allah, dermawan. Ya, orang yang datang kepada minta hutang, minta bantuan dikasih. Hada jawad. Ya, orang yang dermawan dikenal. Iya, orang yang dermawan. Karena apa? Dia menginginkan. Ini bahayanya. Dia menginginkan untuk dikatakan sebagai jawad, orang yang dermawan. Itu keinginannya dia. Dan dia membaca Al-Quran keinginannya apa? Qari, dikatakan sebagai qari. Dan dia yang berjihad di jalan Allah punya keinginan dikatakan sebagai jari, orang yang pemberani. Kalaupun manusia menyebutkannya, itu urusan mereka. Tetapi niat kita yang terpenting di sini. Ya, niatnya. Walakinnaka liyuqalu jawad faqad qil, dan engkau telah mendapatkannya. Tidak mendapatkan, tapi mendapatkan gelar jawad. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi tsumma ulqiya finnar. Ya, kemudian ditelungkupkan di atas wajahnya, diseret dan dilemparkan dalam api neraka. Walamma balagha hadzal hadits Muawiyah, dan ketika hadis ini sampai kepada Muawiyah, baka bukaan syadid, dia menangis dengan tangisan yang deras. Baka bukaan syadid. Falamma afaqa, sampai dia pingsan. Ya, ketika hadis ini sampai kepada Muawiyah, dan ketika dia bangun dari pingsannya, dia mengatakan sadaqallahu wa rasuluh, maha benar Allah dan Rasulnya. Dan dia membaca firman Allah, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, kami akan sempurnakan amalan mereka semuanya, wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak akan pernah dirugikan sedikit pun, dibayar ya tunai oleh Allah. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar, mereka tidak akan pernah mendapatkan jatah mereka di akhirat illa an-nar, kecuali hanya api neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Ya, kemudian apa yang mereka lakukan dahulu berupa amal saleh di dunia batil,
Allah batalkan ya makanu ya'malun, atas apa yang dahulu mereka lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rawal Bukhari wa Muslim fi sahihihima min hadits Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ada seorang laki-laki yang dia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ar-rajul yuqatil li maghnam." Wahai Rasulullah, ada seorang yang dia berperang untuk mendapatkan ghanimah. Ya, karena memang pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bermacam-macam di antara mereka. Ya. Sehingga kenal Khalid bin Walid. Khalid bin Walid kalau perang sebelum Islam maupun setelah Islam pasti menang sudah. Kalau di sana ada Khalid. Sehingga Khalid ini dikatakan sebagai Sani'un Nasr, yang membuat kemenangan. Sani'un Nasr, perang pasti menang Khalid. Ya, sehingga pada zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, maka kedudukannya Khalid bin Walid diganti. Ya, diganti oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya, diganti sahabat yang lain. Mengapa diganti oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Agar tauhid mereka itu benar. Ya, sehingga mereka tidak mengatakan kita ini perang bersama Khalid pasti kita menang. Yang membuat kemenangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa man nasru illa min indillah. Tidaklah kemenangan itu kecuali datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjaga tauhidnya. Ya, sehingga tauhid ini lebih penting daripada kemenangan. Bahkan Allah tetap akan memberikan kemenangan. Ya, karena memang agama ini miliknya Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan menjaganya. Seseorang yang berperang untuk mendapatkan ghanimah. Ya, karena memang ketika perang ini banyak ghanimah. Di sana ada senjata, ada wanita, ya, ada harta, banyak mereka dapatkan. Warajul yuqatil lidzikr. Ada seorang yang dia berperang untuk mendapatkan ya nama, tadi jari pemberani. Warajul yuqatil yura makanah. Dan seorang yang dia berperang untuk mendapatkan kedudukannya. Ya, dia sebagai pemimpinnya atau sebagai ahli strateginya. Yura makanah. Faman fi sabilillah, siapa yang dia berperang di jalan Allah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mengatakan, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya. Barang siapa yang dia berperang untuk menjadikan kalimatnya Allah, la ilaha illallah itu tinggi, fahuwa fi sabilillah, maka dialah orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya fi sabilillah. Bahkan kita dakwah pun apa? Fi sabilillah. Ud'u ila sabili rabbik, katanya Allah. Berdoalah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Bukan fi sabili taghut, bukan di jalannya taghut. Ya, bukan di jalannya manusia, bukan di jalannya syekh fulan, ustaz fulan, la. Fi sabilillah. Ya, intinya satu, fi sabilillah. Masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah. Wa qala Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri mengatakan, "Ma 'alajtu syai'an ashaddu 'alayya min niyyati." Tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih sulit daripada niatku. Fa innahu tataqallab 'alayya. Karena niatku selalu berbolak-balik. Niat kita, hati kita ini lemah. Ya, sehingga dikatakan al-qalbu litaqallubihi. Ya, dikatakan hati itu karena apa? Sering berputar, sering berbolak-balik. Sehingga di antara doa yang paling banyak diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Ummu Salamah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu, di atas sunnah, di atas tauhid. Ya, sehingga Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengapa engkau membaca doa ini? Maka Rasul mengatakan, inna qulubul ibad baina asabi'ir rahman. Bahwasanya hatinya manusia itu di antara jari jemarinya Allah. Yuqallibu kaifa yasha. Dan Allah akan membalikkan sesuai dengan kehendaknya Allah, sesuai dengan keinginannya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah meminta kepada Allah sabat, ya, ketetapan di dalam hati. Kemudian Sulaiman Ad-Darani, beliau mengatakan, idza akhlasul abd inqata'at anhu kathratul wiswas war riya. Ketika seorang hamba dia melakukan sebuah amalan ikhlas karena Allah,
maka akan terputus semua wiswas, ya, keraguan, taswis, minal jinnati wan nas, dari manusia maupun dari jin, war riya, dan juga perbuatan riya. Ya, ini berat. Riya dan ikhlas ini berat. Ya, karena yang diperintahkan dalam agama itu adalah urusan ikhlas. Ya, bukan kita melakukan amalan khauf minar riya. Ya, bukan karena takut dari riya, la. Tidak ada perintahnya khauf minar riya. Perintahnya kita apa? Ikhlas. Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk memurnikan ibadah mereka untuk Allah. Kalau urusan ibadah tidak ada urusan manusia di dalamnya. Allah sudah urusan ibadah. Urusan dunia, na'am, silahkan yang lainnya. Urusan agama, urusan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Fudail bin Iyad beliau mengatakan tarkul amali li ajli nasi riyaun. Meninggalkan amal karena manusia itu sebuah riya. Ya, kita mau sholat sunnah misalkan, atau mau datang ke masjid, takut kalau dilihat oleh manusia, ya, maka takut riya, itu riya. Ya, kita mau sholat sunnah, ada pula yang lihat kita, ya, kita tinggalkan sholat sunnah yang biasa kita sholat sunnah, maka itu orang yang riya. Ini katanya Fudail bin Iyad, tarkul amali li ajli nasi riyaun wal amalu lin nasi syirkun. Sedangkan melakukan amalan untuk manusia, maka ini sebuah kesyirikan. Ya, kita berkurban, kita menyembelih kurban bukan untuk Allah tapi untuk manusia, untuk fulan, ya, maka ini jatuhnya syirik. Karena Allah mengatakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan wahai Muhammad, bahwasanya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. Untuk Allah Tuhan semesta alam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian terakhir di antara ba'd salaf mengatakan fa innal khalis walladhi la ba'ith lahu illa li talabil qurba min Allah taala. Bahwasanya orang yang ikhlas tidak ada yang bisa menggerakkan hatinya, yang menggerakkan anggota badannya kecuali untuk mendapatkan gelar, ya, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, li talabil qurbah, ya. Jadi tidak ada boosternya, mood boosternya kecuali apa? Untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, qurba minallah. Ya. Nikmat orang kalau sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan hidayah, Allah akan memberikan taufik, Allah akan memberikan ketenangan, bahkan Allah akan memberikan rizki kepadanya. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, Allah berfirman, "Wa minan nasi may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min nasib." Di antara manusia ada yang mengatakan, ya Allah berikan aku kehidupan dunia yang baik, sedangkan dia di akhirat tidak mendapatkan bagian. Wa minhum man yaqul, di antara mereka mengatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah berikan aku kebaikan di dunia, berikan aku kebaikan di akhirat, dan selamatkanlah aku dari api neraka. Ulaika lahum nasibu mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Mereka itu mendapatkan bagian atas apa yang telah mereka lakukan, dan dialah Allah sari'ul hisab, yang sangat cepat sekali hisabnya. Nasallallahu salamun afiyah. Kita selesai dari bab urusan ikhlas, ya. Kita 3 pertemuan baru menyelesaikan urusan ikhlas. Seharusnya masih banyak sekali pembahasannya masalah ikhlas, ya. Setiap kali kita belajar masalah ikhlas, di saat itulah kita mendapatkan faedah-faedah yang baru, ya, karena urusan ikhlas ini sangat panjang, ya. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan? Fadhal. Tadi disebutkan ada amalan yang sia-sia yang oleh Allah tidak dijadikan video. Betul. Bisa disebutkan batasan bagaimana supaya tidak jadi sia-sia amalan-amalan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, agar amal tidak sia-sia, ya, agama ini Allah berikan kemudahan, tidak ada kesulitan. Wa ma ja'alallahu 'alaikum fid din min haraj. Ya, tidak ada kesulitan sedikit pun di dalam ibadah selama kita mau beramal, ya. Amalan bisa diterima oleh Allah. Allah mengatakan, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah." Allah telah menciptakan kehidupan dan Allah telah menciptakan kematian untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Di sini Allah tidak mengatakan liyabluwakum ayyukum aktsaru amalah. Siapa di antara kalian yang paling banyak amalannya? La, ahsanu amalah.
amalan yang paling baik. Maksudnya apa? Amalan yang paling baik yang pertama, makana lillah, yang dia lakukan karena Allah, tidak ada pendorongnya. Ya, dia datang ke masjid, ya, dia mendengar azan, dia duduk, ya, melaksanakan sholat zuhur, tidak ada yang mendorongnya kecuali menjawab panggilannya Allah, ikhlas karena Allah. Ya, tidak ada sesuatu yang mengiming-iming. Ya, misalkan datang ke masjid, dia mendapatkan, ada yang dia, ya, dapatkan ininya, mendapatkan pujian atau mendapatkan harta di sana. Ini ikhlas yang pertama. Kemudian yang kedua, yang makana ala sunnah, yang dia lakukan sesuai dengan sunnah tuntunan Nabi Muhammad SAW. Nggak bisa kita sholat sesuai dengan hawa nafsu kita. Sholat ada tuntunannya. Ya, sesuai siapa? Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Ya, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Contoh bagaimana sholatnya Rasul. Ya, maka amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah, ya. Dan kita juga takut kalau amalan kita ditolak mentah-mentah oleh Allah. Dan ini para sahabat dahulu yang mereka takut kalau amalannya ditolak mentah-mentah. Ini menunjukkan bahwa kita memiliki iman. Ya, kalau kita takut amalan kita ditolak Allah, maka kita menunjukkan kita masih memiliki iman. Karena di sana ada khauf, ada rasa takut, warraja, dan harapan agar amalannya diterima. Dan khauf, dan dia takut amalannya tidak diterima, wal mahabbah, dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham tuh? Masyaallah. Azan. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.